Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brina Rosada dengan NIM 11221006 dari kelas sistem paralel dan terdistribusi B. Nah, pada kesempatan ini saya akan mendemokan hasil implementasi sistem pub sublok agregator yang telah dibuat. Pertama-tama, saya akan menjalankan sistemnya. Nah, namun sebelum itu, sebenarnya sistem ini dapat langsung dijalankan sekaligus menggunakan perintah docker compose build up untuk menjalankan dimulai dari build awal sampai ke pengiriman event dengan publisher. Nah, tetapi pada demo kali ini saya akan mendemokannya secara bertahap dimulai dari proses build image menggunakan perintah docker compose build. Langsung saja ini telah di-build dan berproses. Untuk hasilnya ketika sudah seperti ini tandanya telah berhasil membuild UTS agregator publisher dan UTS agregator. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menjalankan kontainer agregatornya menggunakan perintah docker compose up agregator. Langsung saja dijalankan dan ini juga diproses. Apabila telah muncul seperti ini, menandakan bahwa kontainer agregatornya berhasil berjalan di port 8080 dan juga database DB agregatornya telah berhasil dibuat. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan pengiriman events, kita akan memperlihatkan terlebih dahulu endpoint, get events, dan get stats. Pertama, kita akan mengecek endpoint get events. Di sini saya memasukkan topiknya itu dengan logs, kemudian di-execute. Hasil responnya itu masih kosong, kemudian untuk endpoint get stats-nya langsung saja di-execute, dan inilah hasilnya. Di sini semua datanya masih nol kecuali uptime-nya, yaitu lamanya waktu agregator berjalan dari awal saat dijalankan tadi. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pengiriman events. Kita menjalankan perintah docker compose up publisher untuk menjalankan kontainer publisher dan mengirimkan events-nya. Terlihat bahwa events total 5000 event berhasil dikirim dan 1000 duplikat. Hal ini juga ditunjukkan dengan total waktu pengirimannya selama 0,56 detik untuk 5000 event. Dan untuk batch-nya itu ada 50, satu batch-nya itu 100, di mana statistik akhir gabungannya untuk total events yang diterima itu 5000, events unik yang diproses 4000, event duplikat yang dideteksi dan dibuang itu 1000, uptime lamanya waktu kontainer berjalan dari awal tadi 113,69 second, dan total topic logs-nya itu 4000, yang dimana kinerja dan latensi publisher-nya itu total waktu INST-nya 0,56 detik, rata-rata throughput-nya 8992,44 event per detik, dan analisis latensi post /publish per batch-nya 100 event itu 8,23 milisecond. Kemudian analisis latensi get stats responsivitas rata-ratanya 67,52 milisecond. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kembali endpoint get events dan get stats setelah pengiriman 5000 events dengan 1000 duplikat. Baik, pertama kita akan melakukan pengecekan terhadap endpoint get events, langsung saja di execute. Dan ini agak sedikit loading. Kemudian untuk hasil responnya itu seperti ini, menampilkan data-data events yang berhasil diterima tadi. Kemudian kemudian kita juga akan mengecek endpoint get stats-nya. Mohon maaf, ini agak sedikit nge-lag. Nah, langsung saja di-execute. Nah, ini juga nge-lag, mohon maaf. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Dimana untuk event yang diterima itu 5000, event yang di uniknya itu 4000, duplikatnya 1000. Dan ini untuk nilai throughput-nya segini, dan uptime second-nya itu lama waktu agregatornya dijalankan dari awal tadi selama itu, dan untuk logs-nya 4000. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian tes dengan 6 tes uji. Kita menggunakan perintah python min-m pytest dan meng-hide warnings-nya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa ke-6 uji tes ini berhasil tanpa error. Seperti ini. Tahap selanjutnya, untuk memastikan dedup dan persisten, di sini saya menggunakan perintah docker compose down untuk merestart dan mematikan kontainer tanpa menghapus volume. Dan kemudian saya jalankan ulang sistemnya dengan menggunakan perintah docker compose up sekaligus melakukan pengiriman ulang
events. Dan berdasarkan hasil pengujian menunjukkan ini berhasil dengan statistik akhir gabungannya itu seperti ini, yang dimana setelah sistem dijalankan ulang tadi, hasilnya menunjukkan bahwa event yang sama itu tidak diproses ulang, tetapi tetap terdeteksi sebagai data duplikat. Hal ini berarti fitur deduplication berjalan dengan baik karena sistem ini dapat mengenali log yang sudah pernah diterima sebelumnya. Selain itu, ketika kontainernya ini di restart tanpa menghapus volume, sistem ini dapat masih mengingat data dari percobaan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa data dedup store bersifat persisten atau tetap tersimpan meski kontainer itu dimatikan. Hal ini dibuktikan dari bertambahnya jumlah topik yang awalnya itu 4.000 menjadi 8.000. Artinya sistem ini menyimpan riwayat event yang lama dan mencegah event yang sama itu diproses 2 kali. Dengan total received eventnya 5.000, unit yang diprosesnya itu 4.000, duplikat yang dideteksi dan dibuang itu 1.000, uptime-nya itu 12,59 second, dan kinerja latensi publishernya itu seperti ini. Total waktu ingestion-nya 0,57 detik, dan rata-rata throughput-nya itu 8.726,77 event per detik. Analisis latensi post publish per batch 100 eventnya rata-ratanya 8,27 milisecond, dan analisis latensi get stats-nya responsivitasnya adalah 92,92 milisecond. Selanjutnya untuk ringkasan arsitektur, sistem ini memiliki 3 komponen utama, yaitu publisher, agregator, dan mesin host, yang dimana yang pertama itu publisher akan mengirimkan data log ke endpoint post, lalu agregator berjalan di Docker menggunakan Fast API, kemudian event akan divalidasi dengan Pydantic, dimasukkan ke async.queue, lalu diproses oleh independent consumer dengan logika insert or ignore agar event tetap unik. Kemudian untuk duplikasi akan dicatat di pencatatan log ini. Lalu untuk pembacaan, di sini tersedia get events untuk event yang unik dan get stats untuk statistik sistem. Lalu ada mesin host menggunakan volume Docker untuk menyimpan SQLite, yaitu agregator.db, yang berfungsi untuk menjaga data tetap persisten dan sistem toleran terhadap restart atau crash. Nah, mungkin untuk presentasi demo UTS hari ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.